Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, kesempatan kali ini sebelum kita memasuki acara kultum, maka saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, Dr. Andes Kiai Raden Muhammad Hafid MSAS UPI selaku pembina Yayasan Al-Ahfar, dan di samping saya adalah istri saya sendiri, yaitu Al-Mukarramah Nyai Siti Farha Hafid. Dan kali ini masih kerjasama antara Yayasan Al-Hafar dengan LTNNU Pamekasan yang dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Haji Idris Hamid MHI. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, namun saya menyampaikan secara monolog, artinya secara sendiri. Dan kali ini saya akan bersama istri saya berdialog tentang al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Nah, maka sebelum saya membahas dan berdialog bersama, saya ingin menyapa istri saya dulu, Umi. Umi, silakan bacakan ayat ke-34 surah An-Nisa. Silakan. Baik Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong keraskan suaranya, Umi, dekatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sekaligus tolong artikan, Umi. Ya, baiklah, Bi. Yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan atas nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Baik, Umi. Nah, kita sekarang ingin berdialog tentang al-mar'atu imadul bilad. Nah, jadi ayat ini ada hubungannya dengan wanita yang negara. Baik, Umi, seperti yang sering kita belajar bersama tentang hadis Rasulullah tentang wanita tiang negara. Persilakan bacakan hadisnya, Umi. Ya, baiklah, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu imadul bilad, fa in saluhat saluhatil bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Nah, sekaligus artinya. Yang artinya wanita itu tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baiklah negara itu. Dan kalau wanitanya jelek, maka jeleklah negara itu. Nah, jadi jelas, Umi.
Mudah-mudahan Umi menjadi wanita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin, amin. Nah, baik, menjadi wanita soleha, menjadi wanita tiang negara itu tidak mudah. Tentu saja yang diharapkan adalah wanita soleha. Nah, menjadi wanita soleha itu juga tidak mudah, memerlukan perjuangan Umi. Nah, baiklah Umi, sekarang kita berdialog saja secara bertahap. Kita ambil potongan-potongan ayat yang ada dalam surah An-Nisa yang Umi baca tadi. Silakan Umi menjawab pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Sekaligus artikan dulu Umi. Silakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa artinya laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Nah, coba kira-kira inti sari apa yang dapat diambil dari potongan ayat tersebut? Yang dapat diambil dari potongan ayat tersebut adalah suami itu sebagai imam dalam keluarga, sebagai pelindung istri. Suami itu harus dapat menjadi suri tauladan bagi istri dan anak-anak. Jadi yang pertama dan yang kedua ini. Ya. Tolong sebutkan yang ketiga Umi dan keempat dan seterusnya. Ketiga, suami itu adalah pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya. Artinya memberi pendidikan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Suami mempunyai kewajiban. Yang keberapa itu Umi? Yang ketiga. Tadi yang ketiga. Ya. Tolong sebutkan sekarang. Yang keempat, suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan memberikannya kepada istri dan anak-anaknya sebagai nafkah untuk kepentingan hidup mereka. Nah, sekarang sebagai wanita soleha harus bisa menempatkan diri bahwa wanita soleha ada di belakang suami. Jadi suami adalah imam. Jadi imam itu dia mempunyai tanggung jawab besar dalam kepada makmumnya. Jadi kalau suami itu sebagai imam, berarti istri dan anak-anak itu sebagai makmumnya. Jadi yang bertanggung jawab penuh dalam keluarga itu adalah suami Umi. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa pentingnya suami diletakkan di atas, artinya diletakkan di depan sebagai imam. Dan kalau imam itu keliru, makmum boleh menegur dengan subhanallah kalau sholat. Nah, tapi kalau di dalam pergaulan keluarga, ketika istri dan anak-anak melihat sang imam, yaitu suami atau ayah dari anak-anak, nah, tentu saja jangan tinggal diam ketika melihat imam atau sang suami atau ayah melakukan kehilafan. Begitu kan Umi? Ya, tapi jangan lupa. Ya. Cara untuk menyampaikan teguran kepada sang imam itu harus pakai sopan santun. Nah, begitu. Jadi ada tata caranya, ada husnul adabnya, ada adabnya. Jadi nggak sembarang-sembarang dengan teriak-teriak. Itu. Jadi letakkanlah suami sebagai imam atau ayah sebagai imam dalam keluarga. Insya Allah kalau suami kalau sudah dijadikan imam, insya Allah akan menjadi barokah dan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan itulah wanita kalau mengaku dirinya atau menyatakan dirinya sebagai wanita solehah harus halal, harus artinya harus bersedia untuk menjadi makmum dan jangan
melancangi sang suami dalam segala hal apa saja. Tentu kalau mau bersikap apa saja dan melakukan apa saja, baik ataupun yang berhubungan dengan syariat harus melalui izin suami, kan begitu itu. Ya. Jadi ini potongan ayat dari surah An-Nisa yang pertama itu adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, berarti sang suami menjadi imam dalam keluarga atau kepada sang istri. Dan itulah kalau sang istri sudah rela menjadi makmumnya, maka dia adalah tanda sebagai wanita soleh. Nah, baik, bincang-bincang kita kali ini Umi kita batasi dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di potongan ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.